Selamat siang siswa-siswi kami sekalian. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita memulai pelajaran ini, perlu Bapak ingatkan bahwa pembelajaran sebelumnya tentang konsentrasi larutan itu harus benar-benar dikuasai dan dipahami ya. Itu perlu untuk mempermudah memasuki pelajaran ini. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sifat koligatif larutan. Itu meliputi 4 subbab, di mana yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau diberi lambang delta P, yang kedua penurunan titik beku larutan delta TF, kenaikan titik di larutan delta TB, dan yang terakhir nanti tekanan osmotik. Jadi ini semua kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya untuk larutan non-elektrolit. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang 4 ini juga, tapi untuk larutan yang elektrolit. Jadi kita bedakan ya, yang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita mulai dari gambar berikut. Coba siswa-siswi kami sekalian perhatikan gambar ini. Nah, ini ada orang yang berenang, itu dia, tapi nampak terapung. Ini ada jalan yang tertutup salju, ada es krim, ada cairan infus. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Nah, diharapkan setelah mempelajari pertemuan ini, maka siswa-siswi kami sekalian akan mengerti sifat koligatif larutan yang mana yang berperan pada masing-masing gambar berikut ini. Yang pertama, kita masuk kepada definisi sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat larut, bukan pada jenisnya. Perhatikan ya, jumlah partikel zat terlarut bukan pada jenisnya. Jadi untuk larutan A dan larutan B, ketika jumlah partikelnya sama-sama 10 mol, maka sifat koligatif larutannya akan sama. Padahal jenisnya beda ya, larutan A, larutan B. Tapi karena sama 10 mol, maka sifat koligatif larutannya akan sama. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jika zat terlarut dimasukkan dalam tempat tertutup, maka pelarut itu akan menguap. Uap itu akan menyebar kemana-mana dan memberi tekanan ke seluruh ruangan. Partikel-partikel yang menguap tidak selamanya menjadi uap, tetapi sebagian akan masuk ke dalam cairan lagi. Ketika sudah mencapai kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uapnya, maka uap itu menjadi jenuh. Jika uap itu sudah jenuh, maka tekanan itu dinamakan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Maka untuk larutan bisa kita simpulkan, tekanan uap jenuh larutan adalah tekanan uap yang dihasilkan saat laju penguapan sama dengan laju pengembunan pada larutan tersebut. Coba diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pelarut murni, contohnya air. Sedangkan berikutnya adalah larutan dengan komponen zat terlarut di dalamnya yang bulat kosong. Kalau air dimasukkan dalam ruang tertutup, nah misalnya wadah tertutup, maka air itu akan menghasilkan uap menguap. Kemudian uapnya berubah menjadi air, gitu seterusnya. Menguap, mengembun, menguap, mengembun, sampai nanti terbentuk kesetimbangan dinamis. Begitu ditambahkan dengan zat terlarut, maka hadirnya zat terlarut ini maka akan menghalang-halangi si pelarut untuk menguap. Kalau si pelarut terhalang untuk menguap, maka uap yang dihasilkan pastinya akan semakin sedikit. Berarti kalau uapnya sedikit, tekanan uapnya pasti makin kecil. Jadi untuk pelarut murni, uapnya banyak, tekanan uapnya besar. Untuk larutan, uapnya sedikit, tekanan uapnya akan kecil. Berarti terjadi penurunan ya. Nah, untuk pengaruh jumlah zat terlarutnya.
Kalau semakin banyak si zat terlarut, otomatis si pelarut semakin susah ya menguap. Kalau semakin susah ya otomatis uapnya semakin kecil. Jadi dibuat makin tinggi konsentrasi zat terlarut, makin sedikit jumlah uap. Akibatnya semakin tinggi penurunan tekanan uap. Untuk rumusan mencari penurunan tekanan uap ditentukan dengan delta P sama dengan P0 dikurang P. Ini adalah penurunan tekanan uap. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. P adalah tekanan uap larutan. Ini keterangannya ya. Percobaan ini dilakukan pertama kali oleh Raoul. Sehingga diperoleh rumus besarnya P sama dengan P0 dikali dengan XP. Berarti fraksi mol si pelarut. Contoh soal. Ya. Sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 72 gram air. MR-nya sudah diketahui. Jika tekanan uap air murni 22,5, tentukan besar penurunan tekanan uap larutan pada suhu itu. Ya. Nah, maka dari soal bisa kita simpulkan ini adalah mol terlarut, 72-nya adalah mol pelarut, sedangkan 22,5-nya adalah tekanan uap pelarut murni atau P0. Sedangkan yang ditanya penurunan berarti yang ditanya adalah delta P. Maka cara menjawabnya, masukkan ke dalam rumus delta P, P0 dikali dengan fraksi mol si terlarut urea. Cari dulu fraksi mol si urea. Ini caranya ya. Mol urea per mol urea tambah mol air. 60 per 60. Nanti seterusnya dihasilkan jadi 0,02. Ini ralat ya. Fraksi mol tidak ada satuan ya. Berarti fraksi mol si terlarut adalah 0,02. Sehingga besarnya penurunannya tinggal kalikan aja. P0-nya 22,5. Fraksi molnya adalah 0,02 ini ya. Ralat dulu nanti lagi 0,02. Maka dihasilkan nanti 0,45 mm Hg. Sifat koligatif larutan yang kedua adalah penurunan titik beku larutan atau diberi lambang delta TF. Ya. Nah, titik beku adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat cair menjadi padat. Besar penurunan titik beku pada larutan ditulis dengan persamaan berikut. Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Bila pelarutnya air, TF0-nya diganti jadi 0. Kenapa? Karena air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan pengaruh jumlah zat terlarut itu dibuat dalam rumusan delta TF, KF dikali M. KF itu ini ya, tetapan titik beku molar pelarut. Jadi nanti dalam soal setelah diketahui. Itu dia. Kemudian yang ketiga, sifat koligatif larutan yang ketiga adalah kenaikan titik didih larutan atau diberi lambang delta TB. Nah, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Besar kenaikan titik didih pada larutan ditulis dengan persamaan delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Berarti TB0 ini untuk pelarutnya air diganti jadi 100 jadinya delta TB ini ganti ya. Ini TB ini ya, maaf ini TB dikurang 100. Delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB sama dengan KB ini kalau pengaruh jumlah zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan. Keterangannya ada. Ini contoh soal. Sebelum ke contoh soal, ini ada beberapa data tentang TB, KB, KF, dan KB untuk beberapa pelarut. Jadi pelarut yang sering kita gunakan nantinya adalah air. Titik bekunya adalah, titik beku si pelarut air adalah 100, titik didih si pelarut air adalah 100, KB-nya 0,52, titik bekunya 0,00, sedangkan KF-nya 1,86. Dan biasanya diketahui dalam soal. Ya. Contoh soalnya adalah tentukan titik beku dan titik didih 0,54 molal glukosa dalam air. Berarti langsung TF. Nah, ini tadi. Kalau kita buat rumus awal tadi, delta TF sama dengan TF0 dikurang TF ya. Berarti kalau di sini kita buat TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Misalnya,
Kf dikali M, Kf-nya 1,86, sedangkan molalnya 0,54, baru nanti 1 derajat Celcius. Akibatnya Tf 0 dikurang 1, hasilnya negatif 1 derajat Celcius. Kemudian untuk titik didih sama rumusannya Tb sama dengan Tb0 tambah delta Tb. Delta Tb Kb dikali M. Ini ya molalitasnya maksudnya. MA ditulis di sini ya, M. Nanti di slide-nya Bapak perbaiki. Ini maka TB-nya jadi 100 tambah 0,28 jadi 100,28 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Berapa gram glukosa yang harus dilarutkan dalam air 100 gram agar larutannya membeku pada negatif 1,5 derajat Celcius? Kayaknya diketahui. Penyelesaiannya delta TF sama dengan TF0 dikurang TF sama dengan 0 dikurang 1,5, maka delta TF-nya 1,5. Nah, maka delta TF ini rumusannya tadi Kf dikali M molal. Berarti kita cari G-nya, berarti MR nanti diperoleh 14,5 gram. Sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmosis atau juga disebut dengan tekanan osmotik, lambangnya Pi. Ya. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis. Gitu ya. Apa rupanya tekanan osmosis? Nah, gini maksudnya. Misalkan ini adalah larutan yang encer, ini larutan yang pekat. Ini ada selaput semi permeabel. Maka pelarut dari larutan encer ini akan bergerak ke dalam larutan yang lebih pekat. Nah, kalau sebagian pelarutnya berpindah ke sisi B, maka ini akan naik ya, lebih tinggi. Maka inilah yang disebut dengan peristiwa osmosis. Jadi tekanan osmosis apa? Tekanan yang diberikan ke sisi B ini agar ini tidak naik. Artinya bisa kembali lagi ke sini, ke keadaan awal. Itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Berarti tekanan untuk mencegah peristiwa osmosis. Pengaruh jumlah zat terlarut terhadap tekanan osmosis itu ditulis dengan persamaan V sama dengan M, RT. M-nya molaritas. R tetapannya ketentuan. Ini harus dihafal. Suhunya harus diganti dalam satuan Kelvin. Jadi nanti kalau dalam soal dalam Celcius itu diganti menjadi Kelvin. Contoh soalnya, sebanyak 7,2 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam air sampai volume 400 ml. Tentukan tekanan osmotik larutan pada temperatur 27. Ini diketahui R, berarti R yang kita gunakan sesuai dengan data soalnya ya. Maka T27 itu kita ganti menjadi 300 Kelvin. Jadi ya, dengan rumus Pi sama dengan MRT. Dia Pi sama MRT, ini M, gram per ml, seri P, R-nya. R-nya kita gunakan saja ya, untuk 3 desimal 0,0821. Maka tekanan osmotik dihasilkan nantinya 2,46 atm. Nah, ini perlu sebagai pemahaman khusus tentang sifat koligatif larutan bagi kita ya. Ini ada gambar diagram fasa. Coba yang ini perhatikan ya, ini dalam gambar yang garis biru itu untuk pelarut murni, contohnya air, sedangkan garis merah putus-putus itu adalah untuk larutan. Sisi yang kiri yang ini disebut sebagai titik beku, sedangkan yang ini disebut sebagai titik didih. Coba perhatikan. Ini dia. Kalau yang biru berarti si pelarut. Berarti pelarut titik bekunya sebesar ini. Berarti dengan ada larutan, berarti dia kan turun ya. Ini turun menjadi TF. Berarti ini yang disebut dengan delta TF. Ini kan nantinya angka ini ya. Ini angka. Berarti besarnya delta TF. Tinggal berapa selisihnya. Itu juga dengan didih. Didih. Ini si pelarut berarti misalkan kalau air ini 100. Maka titik didih si larutan harus di atas 100. Dia
Ini untuk selarutan, yang titik merah, titik biru untuk sepelarut. Berarti ini adalah delta P, delta TB. Sedangkan untuk tekanan, lihat untuk si pelarut, ini untuk si pelarut ya. Nah, ini untuk si pelarut yang merah ini ya. Ini untuk si pelarut. Sedangkan untuk si larutan yang ini nanti ya. Ya, berarti besarnya delta P, yang ini besarnya ya, selisihnya ini. Ini si pelarut, ini si larutan. Berarti besarnya dari sini ke besarnya dari sini ya. Itu nanti. Nah, berarti si pelarut lebih tinggi daripada si larutan. Itu nanti ya. Nah, untuk tekanan osmosis, beberapa larutan, misalnya 2 larutan, ada 3 istilah, yaitu isotonik, kalau tekanan osmotiknya sama, hipotonik, kalau tekanan osmosisnya lebih rendah, sedangkan hipertonik, kalau tekanan osmosisnya lebih tinggi ya. Ada 3. Jadi ini nanti yang sering muncul dalam soal. Kalau isotonik berarti ingat aja tekanan osmotik atau P-nya itu sama besar. Nah, untuk penerapan sifat koligatif larutan, ini nanti boleh dibaca-baca. Ini adalah sebagai tambahan untuk gambar yang di awal tadi ya. Nah, ini dia tadi. Nah, penerapan untuk titik didih, ini terapannya. Nah, kemudian nanti ini ada lanjutannya. Nah, penerapan air. Nah, tekanan osmotis. Jadi, untuk penerapan sifat koligatif larutan boleh nanti dibaca-baca dari bukunya atau cari dari sumber lainnya. Nanti itu jadi teori tersendiri bagi siswa-siswi kami sekalian. Oke, baiklah Bapak rasa demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Coba dipelajari. Untuk slide-nya nanti Bapak perbaiki nanti ya. Jadi boleh belajar dari sumber-sumber yang lain. Semoga anak-anakku sekalian, siswa-siswa kami sekalian boleh lebih paham dengan belajar dari berbagai sumber. Nanti untuk hal-hal yang kurang dimengerti boleh bertanya langsung ke Bapak. Boleh melalui forum di GC atau boleh jalur pribadi lewat WA ya. Oke, sekian siswa-siswa kami sekalian. Bapak harap semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, tetap bersuka cita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang.